Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah, amma ba'du. Hadirin sekalian dan secara khusus Ananda Rizky dan Kinanti, Ananda berdua sudah sah untuk menjadi suami dan istri. Tapi saya ingin bertanya, tahukah apa itu nikah? Nikah itu bukan sekedar hubungan biologis. Kalau sekedar hubungan biologis, binatang pun juga melakukannya. Nikah itu bukan sinetron yang katanya seia sekata. Di sini sudah banyak saksi, banyak pelaku bahwa ternyata pernikahan tidak seia dan sekata. Bukankah itu, Ibu? Pernikahan itu adalah upaya menyatukan perbedaan. Banyak orang memahami pernikahan itu berangkat dari kesamaan. Tidak. Pernikahan itu berangkat dari dua yang berbeda, dua insan yang berbeda. Ada putra dan putri. Dari dua keluarga yang berbeda, karena tidak mungkin pernikahan terjadi antara satu keluarga yang sama. Dari dua kebiasaan yang berbeda, dua selera yang berbeda, dua pendapat yang berbeda. Pernikahan adalah komitmen untuk bisa komunikasi antara dua keinginan. Nanti Ananda Rizky dan Kinan akan merasakan bahwa ternyata sekedar urusan menu di rumah itu dua pendapat, dua keinginan. Siapkah Ananda untuk kemudian berkomunikasi dan bahkan mengalah bahwa menu yang paling enak adalah yang paling disukai oleh pasangan, bukan suami. Suami harus siap bahwa masakan istri adalah yang terlezat. Suami harus siap untuk mengatakan bahwa pilihan istri adalah yang paling baik. Sebaliknya, Kinan harus mengatakan bahwa selera suami adalah yang terlezat. Selera suami adalah yang harus disiapkan. Karena nanti Rizky, urusan baju saja yang Rizky hari ini mengatakan paling keren, besok akan tahu bahwa itu tidak keren. Siapa yang berkata keren, mengatakan keren adalah Kinan. Kinan pun demikian. Selama ini Kinan sudah berusaha dandan sebagus mungkin. Tapi ternyata bisa jadi Rizky mengatakan tidak, bukan itu yang aku suka. Siapkah Ananda berdoa untuk mengatakan bahwa saya harus siap meninggalkan kebiasaan pilihan selama ini untuk mengatakan bahwa pilihan yang terbaik adalah pilihan pasangan saya. Dahulu Nabi SAW mencontohkan, beliau adalah qudwah kita. Beliau adalah qudwah kita. Beliau begitu peduli dengan pilihan istrinya. Sehingga ketika beliau makan dan minum, beliau tidak mengambil gelas sendiri. Beliau tidak minum dari sisi yang berbeda. Justru beliau memilih dari sisi yang sama. Bekas mulut istrinya, dari situlah beliau minum. Karena itu adalah tempat yang paling spesial bagi suami untuk minum. Hadirin sekalian, dan secara khusus Ananda Rizky dan juga Kinan. Pernikahan akan terus dipenuhi dengan perbedaan. Karena hari ini arus telah berbeda, telah berbalik. Kemarin setan akan berkata pada Rizky, Kinan adalah wanita paling cantik di dunia. Kinan pun demikian mengatakan Rizky adalah yang paling tampan di dunia. Tapi hari ini setan akan terus mengatakan bahwa Kinan adalah wanita yang paling buruk di dunia. Rizky adalah laki-laki yang paling buruk. Itu adalah hembusan setan yang akan terus dikatakan. Karena sejak hari ini pintu zina antara Ananda berdua telah tertutup. Setan berkepentingan untuk membukanya kembali. Sehingga sejak hari ini Kinan akan berkata, ternyata banyak laki-laki yang lebih tampan. Rizky akan berkata, ternyata banyak gadis yang lebih jelita, cantik, rupawan selain Kinan. Bersediakah Anda berdua melawan arus itu? Mengatakan bahwa yang halal itu adalah yang paling cantik. Yang haram itu adalah yang paling buruk. Itulah pernikahan. Ananda Rizky, pernikahan
bukan untuk mencari kebahagiaan. Pernikahan bukan untuk mencari ketenangan. Pernikahan adalah untuk berbagi kebahagiaan. Apakah Nandi Rizky sudah bahagia sehingga siap membahagiakan Kinan? Apakah Ananda Kinan sudah merasa bahagia dan tahu bagaimana membahagiakan Rizky? Ketahuilah, puncak kebahagiaan suami adalah tatkala berhasil menjadikan istrinya tidur dengan tersenyum. Kebahagiaan istri adalah tatkala berhasil menjadikan Rizky tidur dengan tersenyum. Suami yang ingin bahagia dari suami adalah suami yang bengis. Istri yang ingin bahagia dari suami adalah istri yang sadis. Istri yang bahagia yang baik adalah tatkala dia menyadari bahwa kebahagiaan dirinya ada pada kebahagiaan suaminya. Suami yang paling baik adalah suami yang berhasil melupakan tentang bahagia dan mimpi bahagianya. Dia menyambut dan menyongsong, di manakah letak kebahagiaanmu istriku? Akan aku perjuangkan. Walaupun ada di balik gunung, akan aku jemput agar kamu bahagia. Itulah suami yang baik. Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin menggarami lautan. Di sini ada ibu-ibu yang lebih sepuh, bapak-bapak juga yang lebih sepuh dari saya, lebih banyak pengalaman. Pernikahan itu bukan textbook yang bisa dibaca di kelas. Kinan adalah mahasiswi saya. Pelajaran saya pasti akan dia lupakan. Pernikahan itu adalah perasaan. Perasaan itu adanya di hati, bukan di lembar tulisan, lembar jawaban. Bukan di dongengan yang didongengkan kemarin bersama teman. Tetapi pernikahan adalah urusan bagaimana kita memanage hati. Pulang dari kerja, pulang dari rumah dalam kondisi penat, mengharapkan disajikan hidangan yang enak, disambut dengan senyuman. Ternyata sampai rumah istrinya sedang muram, sedang sakit, bahkan mungkin masaknya belum jadi, penuh dengan kecewaan. Pernikahan yang berhasil adalah ketika suami dan istri mampu senantiasa ingat bahwa apa yang menjadikan pasangan saya bahagia, itulah kebahagiaan saya. Walaupun tidak sempat makan, walaupun mimpi kita tidak terwujud, harapan kita tidak terwujud. Karena memang kita menikah bukan untuk mengemis. Nabi SAW menyatakan, al-yadul ulya khairun menjadi sufla. Kita meminta kepada teman buruk, tercela. Kita mengharap kepada tetangga itu buruk. Kenapa kita mengharap dan meminta kepada pasangan kita? Kenapa tidak ada spirit memberi menjadi tangan yang di atas? Orang yang memberi kepada tetangga terpuji. Orang yang memberi kepada teman terpuji. Orang yang bisa membahagiakan saudaranya orang lain adalah orang yang baik. Maka ketahuilah bahwa ketika Ananda berdua bisa membahagiakan pasanganmu, itulah pasangan yang terbaik. Jangan menjadi suami pengemis. Jangan ada mental pengemis yang hanya bisa menanti dan mengharap dibahagiakan. Jadilah pejuang, fighter, bahwa saya harus menjadi pahlawan di rumah ini. Membahagiakan seluruh anggota rumah tangga. Saya harus menjadi pondasi bagi kebahagiaan rumah tangga ini, bukan menjadi pengemis. Saya bukan benalu di rumah ini. Saya adalah pejuang. Saya adalah pahlawan kebahagiaan rumah tangga ini. Keharmonisan rumah tangga tidak akan terwujud kalau kita punya spirit dan mental pengemis yang hanya bisa menanti dan meminta. Keharmonisan akan bisa terwujud tatkala kita menjadi pondasi keharmonisan. Saya harus berkorban perasaan, berkorban kepentingan, berkorban harta, tenaga, pikiran, bagaimana rumah tangga ini harmonis. Nabi Allah SWT mencontohkan dalam Al-Quran dua kisah yang sangat antagonis. Nabi Lut punya istri yang jahat, pengkhianat, tapi beliau tetap bisa bahagia sampai istrinya datang azab, diazab, binasa dengan azab. Di sisi lain, Fir'aun adalah figur lelaki paling jahat di dunia. Tetapi istrinya sampai akhir hayatnya dibunuh oleh suaminya sendiri.
Tapi dengan itulah Allah abadikan kisah istri Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menitipkan kebahagiaan kita di tangan orang. Kebahagiaan kita Allah letakkan di hati kita sendiri. Maka jangan pernah mengemis kebahagiaan kepada orang, tetapi berbagilah kebahagiaan dengan orang. Allah ciptakan kita dalam kondisi bahagia. Silakan tanya rezeki kepada Bapak Ibu. Bukankah ketika kecil Ananda Rizky tidak pernah muram, tidak pernah kecewa, tidak pernah marah, selalu bahagia, riang. Kemana kebahagiaan itu? Jangan digadaikan. Ada dalam dirimu. Ada dalam dirimu. Berbagilah kebahagiaan itu pada istrimu. Demikian pula Ananda Kinan. Dan ketahuilah Nabi SAW telah menyimpulkan simpul suami yang baik, istri yang baik dalam sabdanya, Ni'mar rajul, sebaik-baik laki-laki adalah yang sudah mampu bangun malam dan mampu membangunkan istrinya. Untuk apa? Untuk sholat. Spirit menjadi tangan di atas, bukan suami yang dibangunkan. Istri yang baik adalah istri yang bisa bangun dan kemudian mengajak suaminya untuk bangun malam. Tangan di atas itulah spirit. Bukan hanya dalam masalah harta, sampai pun dalam ibadah, suami harus membuktikan bahwa suami adalah yang bangun terlebih dahulu. Istri pun juga harus berlomba untuk menjadi yang pertama bangun. Sehingga ada spirit perlombaan dalam rumah tangga menjadi tangan yang di atas. Inilah rumah tangga yang islami. Pesan saya terakhir, Rizky, jiwa Kinanti tidak ada di tangan beliau. Tidak di tangan istrimu. Hatinya tidak di tangan istrimu. Apalagi di tangan orang tuanya atau orang lain. Dan Kinanti, hati Rizky tidak di tangan Rizky. Tidak di tangan orang tuanya. Tapi di tangan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qulub baina usba'in min asabi'ir rahman. Hati manusia di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah bolak-balikkan. Kalau Rizky mengharap kesetiaan Kinanti, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Kinanti mengharap kesetiaan Rizky, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menyampaikan sebuah pesan cerita. Manusia terbaik di dunia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau suami yang terbaik, tapi beliau pernah menceraikan istrinya. Kenapa? Ya itulah kehidupan, dinamika kehidupan. Orang baik belum tentu setia, karena beliau sendiri tidak bisa menjaga hatinya sendiri. Tapi ada satu momentum di mana beliau tidak berhasil menjaga dirinya, hatinya. Kecewa kepada istrinya yang namanya Hafsah bintu Umar bin Khattab. Wanita salihah. Diceraikan. Karena beliau tidak bisa mengendalikan perasaan. Tapi ketika kata-kata cerai telah diucapkan, turunlah malaikat Jibril memberikan pembelaan kepada Hafsah. Menegur Nabi Muhammad SAW. Atalaqta hawai Muhammad. Apakah engkau ceraikan Hafsah? Iya. Aku diutus oleh Allah memerintahkan kamu agar engkau rujuk Hafsah. Karena Hafsah adalah wanita yang rajin, sawamatun qawamah. Rajin puasa sunnah dan rajin sholat malam. Yang bela siapa? Bukan bapaknya, bukan ibunya, bukan sukunya. Tapi yang membela adalah Allah. Karena yang memiliki hatinya Nabi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Hafsah telah membuka pintu Allah. Sehingga Allah yang akan membela. Mampukah kita menjaga hati kita? Kalau Nabi SAW saja dalam kisah itu ternyata emosi. Hanyut dalam kekecewaan dan menceraikan. Tapi subhanallah kalau Allah membela, Allah kembalikan hati Nabi Muhammad SAW. Sehingga Hafsah menjadi istri beliau dunia hingga di akhirat. Karena itu Rizky, kalau Ananda ingin bahagia, bahagia itu adanya di dalam hati. Ingin bahagia bersama Kinanti, maka ketuklah pintu Allah selalu. Katakan kepada Allah bahwa ya Allah, jadikanlah aku suami yang bahagia bersama istriku Kinanti. Kinanti, kalau Anda ingin bahagia, maka hanya ada suatu tempat mencari kebahagiaan, yaitu pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketuklah selalu pintu Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa menjaga hati Rizky untuk senantiasa hidup bahagia bersama Kinanti. Semoga sedikit dari pesan ini menjadi bekal kita, wawasan kita bahwa
Seorang muslim harus hidup mulia, spirit tangan di atas, memberi, membahagiakan, memuliakan, menghormati, pengertian, peduli itu bukan meminta. Peduli itu adalah memberi. Kita peduli kepada istri. Pengertian kita, pengertian bukan minta di pengertian. Menerima. Banyak pasangan mengatakan, inilah aku, terimalah aku apa adanya. Itu adalah meminta. Tapi inilah aku yang akan berkata, siap menerima kamu apa adanya. Inilah perjuangan dalam rumah tangga yang itu seringkali berat dijalankan, namun tidak ada yang berat kalau Allah SWT senantiasa memudahkan untuk kita. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali kemudahan darimu, dan engkaulah yang kuasa menjadikan yang susah itu menjadi mudah. Semoga pernikahan Anda berdua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan dikaruniai anak keturunan yang saleh dan saleh serta kelapangan rezeki dunia dan surga di akhirat. Hadza wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.